Anda kembali di One on One pemirsa. Mas Aryo, tadi kita bahas bagaimana kemudian nasib dari beban utang WUS ini yang kemudian nanti akan kita sepakati dengan restrukturisasi begitu ya. Dengan beberapa poin termasuk di antaranya ada negosiasi soal suku bunga, kurs dan juga tenor dari pembayaran. Oke, mungkin ini akan menjadi salah satu solusi lah ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari Mas dengan kemudian komitmen pemerintah untuk menggarap kereta cepat Jakarta-Surabaya? Kita tentu nggak mau kasus WUS Jakarta-Bandung juga akan terjadi. Iya, kalau sampai kita mengulangi kesalahan yang sama ya bodoh banget gitu kan kita ya. Tapi kalau saya lihat gini, ada beberapa lesson learned. Satu, saya kira studi dan perencanaannya itu harus benar-benar matang. Saya ambil contoh gini, Mbak. Pengalaman kita di WUS yang bikin mahal itu salah satunya adalah terowongan. Gitu. Jadi nanti ketika kita memperpanjang dari Bandung sampai ke Surabaya, kita harus bisa menentukan jalur yang konstruksinya itu paling optimal, paling efisien gitu ya. Kita minimalkan jumlah terowongan, minimalkan jumlah yang lewat jalan layang segala macam ya. Karena itu yang komponen yang paling besar gitu ya. Jadi saya kira itu perlu lakukan studi mendalam. Dan tadi kita harus ngecek tuh kekerasan tanah. Nah, jangan kita milih jalur kayak kita ngulang tadi terowongan 2 gitu. Wah, ternyata tanahnya gitu kan. Itu bisa bikin proyeknya molor. Dan itu nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu lakukan cost and benefit analysis. Oke, dengan biaya yang kita keluarkan, bagaimana dampak pembangunan ekonomi yang akan kita harapkan ketika proyek ini akan berjalan. Saya bisa ambil Mbak, kalau secara kalkulasi kasar ya, ke Jogja itu mungkin dari Jakarta bisa 2,5 jam. Kan wow banget tuh kan, kalau kita sekarang harus naik pesawat ke YIA segala macem, itu bisa 5-6 jam gitu ya, kita harus persiapan dari rumah gitu kan. Ke Surabaya mungkin sekitar 3,5-4 jam Mbak, jadi memang ini akan sangat menarik untuk jadi pilihan gitu. Cuma kan kita harus perhitungkan, oke, kita ada manfaatnya, sekarang kita lihat cost-nya apa aja. Cost pertama ya tentu dari segi konstruksi, biaya pembangunan gitu ya, berapa dana yang harus dikeluarkan. Ada nggak cost-cost lain? Nah, kita coba lihat misalnya, oke, apa yang akan terdampak? Kalau udah jaraknya seperti Jakarta-Surabaya Mbak, studi di berbagai negara itu menunjukkan yang akan tergerus pangsa pasarnya itu adalah pesawat. Betul sekali. Jadi kalau di Eropa ada studi di Spanyol itu dropnya itu bisa dari misalnya mereka punya 30-40 market share gitu bisa tinggal 7-8 gitu Mbak. Karena orang pindah ke kereta cepat. Tapi kan pilihan transportasi bagi masyarakat Mas. Iya, pilihan gitu. Tapi kan kita harus lihat ini udah ada airline gitu ya. Ada udah investasi di pesawat, udah bangun bandara gitu kan, kita harus pikirkan nih. Baru-baru ini Menko AHY menyatakan bahwa memang ini merupakan komitmen dari pemerintah bagaimana menyediakan konektivitas yang cukup signifikan. Bisa dibayangkan Jakarta Surabaya ditempuh dalam waktu 3 jam. Ya itu saya kira saya setuju dengan apa yang Pak Menko AHY sampaikan dan ini memang visi ya. Tadi bayangkan 3-3,5 jam ya. Tapi tadi kita ada pelajaran yang kita dapat dari Jakarta Bandung, ya kita ambil lah, oke, dulu ada salah begini, ayo kita perbaikin. Tadi poinnya adalah bagaimana kita bisa lakukan planning secara matang gitu ya, secara komprehensif, kita pikirkan bagaimana struktur pembiayaannya gitu, dari mana sumber duitnya segala macam gitu ya. Saya kira ini doable. Kita udah ada pengalaman gitu ya. Tapi tadi kalau kita buru-buru ngerjainnya segala macam, ya nanti mungkin masalahnya bisa lebih kompleks gitu, Pak. Kalau Anda sampaikan tadi doable, tapi artinya kapan, Mas? Kemudian? Ya tadi yang penting studi dulu aja. Karena ini yang paling fundamental kan. Dari studi ini kita bisa lakukan perencanaan yang lebih bagus. Tadi, tapi studinya juga harus studi yang benar, melibatkan ahli-ahli yang tepat gitu ya, konsultan-konsultan yang memang punya pengalaman, yang bisa membantu untuk melakukan studi ini secara komprehensif. Dari segi konstruksi, dari segi tadi cost and benefit analysis, dari situ kita tuangkan nanti ke dalam perencanaan. Dibutuhkan nggak sih tapi oleh masyarakat kalau Anda lihat ya, urgensi dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya ini, jangan sampai nanti justru tudingan siapa yang diuntungkan kembali mencuat ya kan? Kalau saya lihat kalau ini dilewatkan jalur selatan, Mbak, saya kira ini dampak ke regional economic development akan besar. Kenapa saya bilang selatan, Mbak? Karena selama ini Pulau Jawa itu pertumbuhan itu timpang. Di utara itu ada banyak industri, pabrik, ya kota-kota yang ini. Tapi di selatan coba deh, sentra-sentra kemiskinannya itu masih tinggi.
Sukabumi gitu ya, kan selatan-selatannya itu kan susah tuh kan Mbak ya, alamnya juga susah segala macam gitu. Jadi saya kira kalau ini dibangun lewatin jalur selatan, tadi misalnya dari Bandung, terus kemudian ke Tasikmalaya, Cilacap, segala macam, Kebumen, Purwokerto, sampai Jogja, terus naik ke Solo, terus turun lagi kita sampai ke Surabaya. Saya kira ini manfaatnya bisa cukup besar. Tapi tadi ya ini kan masih hipotesis nih, hitung-hitungan betul. sederhana gitu. Dan ini tadi yang harus dilakukan studi yang mendalam dan komprehensif. Oke, mungkin kalau kita bisa memetik hikmah begitu ya dari pembangunan proyek kereta cepat Wus ini, apa yang bisa Anda sampaikan dalam satu kalimat, Mas Haryo? Perencanaan yang baik dan matang itu penting. Perencanaan yang baik dan matang itu penting. Terima kasih banyak Septian Makasih. Haryo Seto, anggota Dewan Ekonomi Nasional atas waktunya bersama kami di One on One. Semoga ini bisa menjawab berbagai pertanyaan besar Anda pemirsa terkait dengan pembangunan proyek kereta cepat Wus di tanah air. Kami akhiri One on One hari ini. Saya Maria Asgaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.